Tasya anak sebelah kecelakaan tahu semalam. Hah? Seriusan? Emang kecelakaan apaan? Ketabrak motor semalam waktu pulang les. Sekarang di rumah sakit harus operasi ringan gitu kakinya. Kasihan ya. Wah, gila ngeri. Nanti kan aman ada BPJS. Itu masalahnya. Dia tuh ke BPJS. Katanya dia suruh bayar 6 juta atau berapa gitu. Lo pikir BPJS itu kayak buka ciki cinta? Buka cikinya langsung dapat hadiah. Makanya aku juga bingung. Kok bisa aktif ya? Emang BPJS tuh gimana sih cara kerjanya? Tapi ya memang kalau setahu aku sih BPJS tuh memang ada dua macam. Yang satu tuh BPJS untuk kesehatan, yang satunya tuh untuk ketenaga kerjaan. Tapi untuk detailnya sih aku nggak tahu ya. Kalau gitu, kita masuk yang mana? Kita kan bukan pekerja, tapi bisa kena risiko. Iya tuh, gue sering jadi panitia event. Kalau angkut-angkut kursi itu takut kena cedera bisa dapat BPJS nggak sih? Iya ya. Gue aja sering ke sekolah naik motor. Itu kalau misalnya kenapa-napa di jalan, itu dapat juga nggak sih? Atau jangan-jangan kita harus daftar sendiri buat dapetin BPJS? Atau bisa didaftarin sekolah? Jangan-jangan BPJS tuh makhluk astral, munculnya pas negara lagi untung doang. Serius dikit. Daripada nanti kita bingung, mending nanti aku tanyain deh sama Bu Ratih, kan yang ngajar kurjam sos kan beliau. Yaudah deh, nanti kita tanya Bu Ratih aja. Selamat pagi semua. Wah, lagi pada ngapain nih? Kelihatannya ramai banget ya. Lagi pada bahas tugas kelompok atau bahas seleb TikTok? Enggak ada loh. Kali gosip. Yang benar. Nah, jadi hari ini kita bakal mulai materi baru yaitu Kurjam Sos. Tapi sebelum Ibu lanjut ke materinya, kayaknya tadi lagi rame ya bahas soal kasus nyata. Coba cerita dulu. Saya Bu, tadi tuh kita lagi ngomongin rahasia anak kelas sebelah itu loh. Semalam kan dia kecelakaan. Ternyata keluarganya nggak punya BPJS aktif, jadi keluarganya harus bayar biayanya secara mandiri. Wah, iya sih, Ibu dengar juga. Nah, itu dia. Kenapa pentingnya kita harus paham apa itu jaminan sosial. Tapi kan Bu, kita kan masih pelajar. Memangnya kita bisa dapat BPJS? Nah, pertanyaan bagus nih. Jadi BPJS itu punya dua fungsi utama. Yang pertama, BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan ini fungsinya untuk perobatan umum. Yang kedua, namanya BPJS Ketenagakerjaan. Nah, yang kedua ini adalah BPJS Ketenagakerjaan. Jadi fungsi dari BPJS Ketenagakerjaan ini adalah untuk menjamin keselamatan bekerja, seperti kalau siswa itu dalam kerja kelompok, prokerin, atau eskul sekolah. Lah Bu, saya sering angkat-angkat kursi kalau jadi panitia. Itu termasuk kerja nggak Bu? Nah, kalau itu termasuk kegiatan resmi dari sekolah dan kamu terdaftar, maka itu terhitung sebagai peserta aktif dari BPJS Ketenagakerjaan, Dit. Oh gitu ya Bu. Kalau kayak Rasya, dia ikut magang tapi belum didaftarkan, terus dia kecelakaan salah siapa, Bu? Nah, idealnya sekolah dan siswa itu saling berkolaborasi. Jadi sekolah itu biasanya daftarin peserta magang atau kerja lapangan. Tapi kalau belum dilaporkan, itu bisa lolos. Jadi penting banget kita untuk bertanya dan pastikan diri kita itu terlindungi. Misal kalau kayak saya yang nggak ada kegiatan apa-apa, nggak OSIS, nggak ada magang, terus misal jatuh di sekolah, ya nggak ada penjaminan apa-apa dong. Kalau itu termasuk kegiatan di sekolah dan termasuk aktivitas pembelajaran, kamu mendapatkan penanganan sekolah dan asuransi siswa tergantung kebijakan. Tapi kalau jaminan dari negara, ya kamu harus daftar dulu sayang. Kalau mau daftar sendiri gimana Bu? Bisa, kalau BPJS Kesehatan bisa didaftarkan oleh orang tua kamu. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan biasanya didaftarkan oleh instansi. Dalam hal ini ya sekolah. Berarti kita harus cerewet ya Bu, nanya dulu sebelum kegiatan. Cerewet boleh, asal sopan dan sadar hak. Itu namanya kritis, bukan rewel. Nah, besok kita akan kedatangan orang dari Kementerian Kesehatan yang bakal jelasin secara rinci apa itu BPJS Kesehatan.
pagi anak-anak. Nah, hari ini seperti yang Ibu janjikan kemarin, kita kedatangan orang langsung dari Kementerian Kesehatan yang bakal jelasin secara rinci apa itu sistem BPJS dan kenapa sih kalian juga perlu tahu akan ini. Nah, beliau ini adalah Pak Damar. Silakan Pak Damar. Halo, apa kabar semuanya? Jujur di sini saya seneng banget nih, karena biasanya saya itu kalau sosialisasi itu biasanya di rumah sakit ataupun kantor ataupun perusahaan-perusahaan. Tapi di sini saya punya kesempatan nih buat ketemu kalian, generasi muda, buat kasih tahu kalian nih apa itu jaminan sosial dan biar kalian tuh mulai peduli juga tentang apa itu jaminan sosial. Nah, jadi yang pertama itu dimulai dari BPJS. Jadi BPJS itu apa sih? BPJS itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, badan ini tugasnya adalah untuk memberikan jaminan ataupun perlindungan bagi kalian ketika kalian tuh menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Seperti apa? Seperti sakit, kecelakaan, ataupun kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Nah, Pak, saya kemarin dengar cerita anak sebelah katanya kecelakaan si Rasya, tapi dia nggak punya BPJS. Jadi itu gimana, Pak? Nah, itu tadi salah satu contoh nyatanya tuh. Nah, tadi kalau Rasya itu BPJS kesehatannya tidak aktif, dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari BPJS kesehatan itu. Nah, jadi kita tuh harus memaksikan keaktifan BPJS kesehatan kita agar kita bisa mendapatkan manfaat dari BPJS kesehatan ketika kita mendapatkan situasi seperti sakit tadi misalnya. Pak, berarti kita yang belum kerja tidak dapat BPJS Ketenagakerjaan dong? Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan itu memang dikhususkan buat para pekerja. Nah, tapi kalian ini sebagai pelajar, misalnya kalian mengikuti magang gitu di tempat yang resmi ataupun sekolah kalian mengadakan kegiatan yang berpotensi untuk ada pekerjaan seperti itu. Nah, tempat kalian magang dan sekolah itu harus mengaktifkan kalian. Pak, kalau mau daftar BPJS itu gimana caranya? Nah, kalau BPJS Kesehatan itu sendiri itu lebih mudah. Kalian tuh bisa didaftarkan oleh orang tua kalian melalui Dukcapil ataupun kalau online bisa melewati aplikasi. Dan semua warga itu bisa mendapatkan BPJS ini, termasuk kalian untuk pelajar. Nah, kalian bisa mendaftar BPJS Kesehatan ini sebagai peserta mandiri, PBI atau dibayarkan oleh negara dan juga melalui tanggungan dari orang tua kalian. Kalau statusnya nggak aktif, gimana ngeceknya, Pak? Nah, kalau itu kalian bisa cek di aplikasi JKN Mobile ataupun juga kalian bisa hubungi call center dan juga kalian bisa minta pertolongan di fasilitas kesehatan seperti itu. Nah, buat JKN Mobile sendiri kalian bisa ceknya seperti ini. Nah, terakhir di kelas ini siapa yang ingin menjadi duta jaminan sosial bagi kelas kalian? Tapi harus dapat sertifikatnya ya, Pak, biar bisa di-upload di bio IG.
Oke, nanti kita kasih sertifikatnya, tapi kamu harus bener-beneran paham tentang aktif jaminan sosial dan juga siap untuk kalau diajak sosialisasi gitu ya. Nah, terima kasih banyak ya Pak Damar. Jadi anak-anak jangan lupa dicatat dan tugas proyek kalian adalah membuat media kampanye digital tentang pentingnya BPJS di kalangan remaja. Bisa berupa video pendek, poster, ataupun podcast. Baik, Ibu. Hai. Nani gak sedih. Kok kata lu ngapain? Lu mau malah ini tuh itu gua loh. Ya buka anjir ya nggak sengaja. Tapi 50 ngomong motor. Ah, tuh kan Aduh. males gua mah. Yaudahlah gua mau pulang lah. Udah pulang. Najib. Kalau ini sih bengkak ringan, tapi kamu harus istirahat dan dikompres ya, jangan dipaksa untuk berdiri dulu. Kalau gitu Bu, kalau saya sampai nggak ikut pelajaran olahraga semester ini, BPJS bisa nanggung nilai nggak? Oh, kalau BPJS itu cuma bisa bantu biaya berobat, nak. BPJS itu nggak bisa bantu nilai raport. Itu juga kalau BPJS kamu udah didaftarin. Kamu udah ngecek belum statusnya aktif apa enggak? Belum lagi, kemarin cuma fokus les balet, lupa daftar lagi, aduh. Aduh, makanya jangan fokus balet doang. Daftar tuh BPJS. Ya. Tapi tenang nak, kita akan lapor ke sekolah juga untuk dicek status kamu. Untuk sementara ini kamu istirahat dulu dan jangan melakukan aktivitas yang berat-berat dulu ya. Tapi serius deh, kayaknya jaminan sosial itu penting banget ya. Gue baru ngerasa efeknya sekarang. Nah gitu dong, itu baru Radit. Dulu saya pikir jaminan sosial itu nggak penting dan cuma buat orang tua aja. Tapi ternyata Kita butuh perlindungan karena kita tidak tahu musibah bisa datang kapan saja. Dengan BPJS, kita bisa mendapatkan pengobatan tanpa bingung soal biaya. Bukan hanya sakit, tapi kecelakaan di sekolah juga bisa dilindungi oleh BPJS loh. Petugas sekolah juga perlu tahu status BPJS siswa. Jangan tunggu sampai darurat. Pendidikan karakter bukan hanya soal sopan santun, tapi juga tentang kepedulian dan tanggung jawab sosial. Jaminan sosial adalah hak bagi setiap warga negara, tetapi untuk mendapatkan manfaatnya kita harus aktif dan juga peduli. Mulailah sadar, mulailah peduli, karena jaminan sosial adalah perlindungan kita.